Selamat pagi adik-adik kelas 9. Ketemu lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan membawakan topik induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ya. Adapun nanti tujuan pembelajarannya kita harus mengetahui atau kalian harus mengetahui apa itu sih induksi elektromagnetik. Terus nanti menghitung besaran-besaran dari sebuah trafo dan aplikasinya. Seperti itu tujuan pembelajarannya ya. Kita lanjut. Coba perhatikan ini gambar ini. Ini kumparan ya. Kumparan ini magnet. Magnet itu dimasukkan ke dalam kumparan. Kalau dikatakan kumparan itu adalah gulungan kawat pada sebuah inti besi ini. Ini inti besi. Terus dimasukkan magnet. Ini galvanometer. Galvanometer ini tujuannya untuk menguji apakah ada arus. Ketika jarum galvanometer itu dia menyimpang, maka ada arus. Maka bisa kita lihat seperti ini konsepnya. Ketika kita menggerakkan kutub magnet masuk ke dalam kumparan ini, jarum galvanometer itu menyimpang ke salah satu arah. Tetapi ketika magnet berhenti sejenak di dalam kumparan tidak bergerak, jarum galvanometer kembali menunjuk 0. Berarti ketika magnet kita tarik dia keluar dari kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke arah sebaliknya. Berarti menyimpangnya jarum galvanometer itu karena apa ya? Karena pergerakan magnet ya. Boleh nggak pergerakan kumparan? Boleh. Jadi magnetnya diam, kumparannya yang kita gerak-gerakkan boleh. Jadi galvanometer fungsinya untuk menyelidiki adanya arus. Nah, berarti di sini bisa kita lihat menyimpangnya jarum galvanometer menunjukkan ketika magnet bergerak memasuki dan keluar dari kumparannya. Maka terjadilah beda potensial yang menyebabkan terjadinya arus listrik. Nah, beda potensial itu namanya nanti GGL induksi. Gaya gerak listrik. Jadi yang menyebabkan GGL induksi itu apa ya, Pak? Yaitu pergerakan magnetnya ya. Atau pergerakan dari kumparan boleh ya. Tadi kalau magnet diam di dalam kumparan, jarumnya kembali ke 0, tidak bergerak. Berarti tidak ada GGL induksi. Berarti berbeda arah jarum penyimpangan itu. Kenapa? Ya, itu nanti menunjukkan konsep bahwa arus yang terjadi itu yang diukur melalui galvanometer itu arus bolak-balik. Jadi arus bolak-balik itu AC namanya. Itu arus yang arahnya bolak-balik. Itu dilihat dari jarum galvanometer ya, kadang ke kanan, kadang ke kiri ya. Oke. Apa penyebab GGL itu rupanya? Coba perhatikan ini. Nah, ketika magnet mendekati masuk ke dalam kumparan, maka terjadi yang namanya perubahan jumlah garis gaya magnet. Jadi, kalian sudah belajar ya perubahan garis gaya magnet ya. Terjadi. Nah, tapi ketika magnet itu berhenti di dalam kumparan seperti ini, tidak mengalami perubahan jumlah garis gaya magnet sehingga jarumnya kembali ke 0. Akibatnya tidak terjadi beda potensial atau tidak ada GGL induksi ketika magnet diam. Tapi saat dimasukkan terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet. Nah, bagaimana kalau dia magnet dikeluarkan? Ketika magnet bergerak meninggalkan kumparan, terjadi juga nanti perubahan jumlah garis gaya magnet ya, dari ada menjadi tidak ada karena meninggalkannya. Maka nanti terjadilah beda potensial atau GGL induksi. Itu konsepnya sebenarnya. Jadi GGL induksi itu disebabkan adanya perubahan jumlah garis gaya magnet. Oke? Nah, berarti bisa kita katakan tegangan dan arus bolak-balik itu induksi elektromagnetik itu terjadi tadi karena perubahan jumlah garis gaya magnet. Pergerakan magnet atau kumparan menghasilkan perubahan jumlah garis gaya magnet. Nah, jadi induksi elektromagnetik menghasilkan arus listrik yang saling bergantian arahnya, disebut arus bolak-balik ya. Arus AC. Oke. Nah, polaritas tegangan pada ujung-ujung kumparan juga selalu berubah, kadang positif, kadang negatif. Tegangan ini disebut tegangan bolak-balik. Jadi arus bolak-balik itu dihasilkan oleh tegangan bolak-balik. Seperti itu ya konsep induksi elektromagnetik.
Nah, maka faktor-faktor yang menentukan besar gagal induksi itu apa pertama? Yang pertama, banyak lilitan ya, banyak gulungan kawat ini. Yang kedua, kecepatan gerakan magnetnya, masuk keluar masuk magnet. Atau bisa aja magnetnya diam, kumparannya ini yang kita gerakkan. Jadi kecepatan keluar masuk magnet atau kumparannya. Baru kekuatan magnet yang kita gunakan, apakah magnet itu besar ukurannya atau kecil ya. Coba ini kita lihat, ini kan 2 ampere ya. Nah, bagaimana kalau dia ini makin banyak ini apanya? Dari apa lilitannya, kumparannya ini jadi 3 ampere, jadi besar harusnya. Nah, bagaimana kalau dia ini makin cepat magnetnya, ini makin besar juga. Jadi kalau arusnya makin besar berarti gigel induksinya makin besar ya. Seperti itu. Ini juga kan. Oke. Jadi mesin paling penting yang membuat dunia gelap menjadi terang itu apa ya? Itu generator. Jadi konsep generator ya. Jadi generator itu mesin paling penting, mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Jadi kan seperti yang tadi ya. Di sini nih, coba kayak ini generator ini. Ketika ini berputar, sini ada medan magnet ya. Maka nanti terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet. Itu nanti bisa menghasilkan jarum galvanometer untuk menyimpang. Kalau menyimpang jarum galvanometer ini kan galvanometer, maka nanti ada arus. Kalau ada arus berarti yang menghasilkan ya gigel induksi. Nah, itu prinsip generator ya. Jadi energi kinetik. Jadi untuk menggerakkan ini perlu energi kinetik dan bisa menghasilkan listrik. Kalau bergerak dia terus, ini nanti arusnya tetap ada. Tapi kalau berhenti dia arusnya jadi 0 karena galvanometer kembali ke 0 ya. Seperti itu prinsip generator. Penggunaan generator itu bisa kita lihat pada pembangkit listrik tenaga air seperti ini ya. Jadi untuk menggerakkan generator itu dibutuhkan tenaga air. Ini air terjun misalnya. Maka harus ada penampungan air itu dalam suatu reservoir, wadah ya, namanya waduk. Nah, nanti itu akan memutar generator sehingga ketika turbin pada generator itu berputar, maka dihasilkanlah perubahan jumlah garis gaya magnet, maka ada tegangan induksi. Kalau ada tegangan induksi berarti ada arus induksi, seperti itu ya. Dinamo juga ini bisa mirip dengan generator ya. Jadi dinamo ini, jadi ban sepeda itu fungsinya memutar ini kepala dinamo ini, diputar dia, maka nanti seperti ini dia. Ketika berputar berarti nanti terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet, maka ada tegangan induksi, ada arus, lampu nyala. Seperti itu ya konsepnya dinamo. Nah, kita masuk konsep yang berikutnya, transformator. Transformator atau terapur itu bukanlah, prinsip kerjanya bukan sama dengan generator atau dinamo. Kalau generator dinamo itu bisa menghasilkan arus listrik, kalau ini enggak. Jadi transformator itu alat yang digunakan mengubah, jadi dia mengubah tegangan listrik AC. Jadi misalnya tegangan tinggi ke rendah boleh, atau dari rendah ke tinggi. Seperti gambar-gambar ini. Ini mungkin sering kalian lihat ya di gardu-gardu gini ya. Ini kan transformator trafo ya. Ini. Oke. Nah, maka prinsip kerja trafo itu bagaimana? Jadi trafo itu ada 2 gulungannya. Satu gulungan primer sering disebut masukan. Terus satu gulungan sekunder ini keluaran. Masukan berarti ini inputnya, ini input ya. Sedangkan keluaran itu outputnya. Bisanya output itu dihubungkan ke hambatan boleh, lampu boleh, dan lain sebagainya. Kalau dia masukkan ini sumber arus DC ya, atau sumber tegangan AC, tegangan AC ya. Jadi ini seperti ini simbolnya. Apakah harus sebelah kanan selalu primer? Enggak, bisa juga sebelah apakah harus sebelah kiri? Enggak, sebelah kanan bisa juga, sekunder sebelah kiri boleh. Tergantung, jadi kita menentukan primer atau sekundernya tergantung ini. Ada simbol seperti ini. Itu udah pasti dihubungkan sebelah simbol ini, berarti itu bagian masukan. Oke. Kita lanjut. Ini serabut itu nanti karena dia menghubungkan tegangan AC, ada 2. Ada yang khusus menaikkan tegangan listrik, ada yang menurunkan tegangan listrik, namanya step up dan step down. Nah, contoh ini ciri-cirinya coba kita lihat. Kalau step up itu ini bagian primer, masukkan udah ditulis ya, ini bagian sekunder. Berarti dihubungkan ke sumber tegangan AC ya. Coba kita lihat tegangannya di sini. Kalau yang step up,
100 volt menjadi 400 volt. Arusnya dari 10 ampere menjadi 2,5 ampere. Coba kita lihat lilitannya. Lilitannya ini dia sedikit ini rapat. Berarti ciri-ciri khasnya kalau step A itu ini pastilah nanti tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primernya. Tapi arus sekundernya ini lebih kecil dari arus primer ya. Arus sekunder lebih kecil dari arus primer ya. Nah, terus lilitannya ini sekunder NS namanya. N itu lilitan, V tegangan, I arus. NS lebih besar dari NP ya. Nah, itu ciri-ciri dari step up. Kalau step down, ciri-cirinya coba ini. 1000 volt menjadi turun jadi 200 volt. Arusnya dari 2 ampere naik jadi 10 ampere. Lilitannya dari rapat menjadi ini agak sedikit lilitannya. Berarti ciri khasnya tegangan sekundernya lebih kecil dari tegangan primer. Terus arus sekunder yang ini 10 ampere lebih besar ya dari arus primer. Ini 2 ampere ya. Nah, lilitan ini lebih banyak dibandingkan ini. Berarti lilitan sekundernya yang ini itu lebih kecil dari lilitan primernya yang ini masukannya. Seperti itu ciri khas dari trafo step up dan step down. Oke. Apa ini bisa ini ada kita lihat perbedaannya jika tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder. Ini step down, tegangan primernya lebih besar dari tegangan sekunder. Lilitan primernya kalau step up lebih sedikit dari jumlah lilitan sekundernya. Kalau dia menurunkan tegangan, lilitan primernya lebih banyak dari lilitan sekundernya. Seperti itu ya. Jadi rumus-rumus dalam trafo ini nanti hal yang penting ada 2 di sini ya. Kalau dikatakan trafo ideal, artinya daya. Konsep daya udah pernah dipelajari di listrik dinamis. Daya ini simbolnya V ya. Ini daya. Atau ini sudah ada ya. Daya primer sama dengan sekunder, artinya efisiensi 100%. Maka berlaku perbandingan lilitan primer banding lilitan sekunder sama dengan tegangan primer banding tegangan sekunder. Sama dengan arus sekunder banding arus primer. Jadi ini aja yang berbanding terbalik. Boleh nggak rumusnya ini berubah? Misalnya sini NS, ini NP. Boleh. Kalau di sini NS, di sini NP, ini jadi PS, ini PP. Ini IP banding IS. Harus berubah juga dia. Nah, bagaimana kalau efisiensi kurang dari 100%? Itu namanya trafo non ideal. Trafo yang sering kita jumpai itu trafo non ideal ya. Pasti ada efisiensinya. Jadi nanti efisiensinya perbandingan daya sekunder berbanding daya primer kali 100%. Kalau daya itu kan di listrik dinamis kan tegangan kali arus ya, V kali I. Jadi seperti ini. Berarti kalau daya sekunder, tegangan sekunder kali arus sekunder, tegangan primer kali arus primer. Ini keterangannya ya. Oke, kita lihat contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Tentukanlah besar tegangan sekunder. Berarti ini diketahui sini yang ini kan berarti tegangan ini tegangan bolak-balik namanya, tegangan AC. Berarti ini bagian primer dong, ya kan? Ini pasti bagian sekunder. Ini lampu. Sekunder itu biasa dihubungkan dengan alat-alat listrik. Berarti kalau di ini 220 itu apa? Tegangan primer. 400 lilitan itu lilitan primer. 100 lilitan ini lilitan sekunder. Yang ditanya tegangan sekundernya kan berapa? Nah, ini kan rumusnya ada ini. Apa rumusnya? Berarti misalnya kita buat PS berbanding PP, boleh ya? Bisa aja, bukan harus PP banding PS. Ini NS banding NP. Udah. Tinggal masukkan nilainya. PS yang ditanya. PP-nya berapa? 220. Sama dengan NS-nya. NS-nya ini 100. Ini 400. Berarti coret 2 nolnya ini 1/4. Berarti PS-nya udah ketemu. 1/4 dikali 220 ke sini ya. Berarti 220 bagi 4 berarti 55 ya. 422. Iya, 55 volt. Gampang ya. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar trafo ideal berikut ini. Tentukanlah besar kuat arus primernya. Sini daya tegangan primer, ini tegangan sekunder, arus sekunder. Berarti pakai gini aja. Ditanyakan arus primer ya. IS.
Kalau IS ditanya berarti saya ganti yang putih dulu ya. Kalau ditanya IS berarti kita pakai perbandingan tadi. Berarti IS berbanding IP bisa ya. Berarti ini berbanding terbalik ya. Ini berarti oh ini enggak N ya, enggak kita. Ini P ya. Berarti ini VP banding PS. Udah kan bisa. IS per IP-nya berapa? Oh, IS-nya udah diketahui ya, ini 0,4. Berarti 0,4 banding IP ya. PP-nya ini 100 per 50. Nah, berarti 0,4 per IP sama dengan 100,2. Berarti arus primernya udah dapat dong. Arus primernya 0,4 bagi 2. Berarti 0,2 ampere. Berarti ini ciri trafo apa ini? Lilitan sekundernya atau PS-nya lebih kecil ya. Berarti ini trafo ini PS lebih kecil dari VP ya. Berarti ini menurunkan tegangan step down ya. Oke. Arusnya naik ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Ini sudah ada penyelesaiannya. Sebuah trafo memiliki perbandingan lilitan primer dan sekunder 10:2. Dihubungkan ke sumber listrik 100 volt. Untuk menyalakan lampu 25 watt. Hitunglah tegangan listrik yang diserap oleh lampu dan kuat arus yang masuk ke dalam trafo. Berarti NP banding NS ini udah ya 10:2. Berarti dihubungkan ke sumber listrik 100 volt itu berarti tegangan primer masukkan. Nih, terus menyalakan sebuah lampu 25 watt berarti lampu itu bagian sekunder, berarti 25 watt daya sekunder. Ditanya tegangan sekunder PS dan arus primer, oke? Nah, dari NP banding NS, PP banding PS dapatlah PS-nya ini 20 volt ya. Nah, karena ini trafo ideal, kalau dia trafo non ideal biasanya ada efisiensinya. Maka daya primer sama dengan daya sekunder. Daya primer itu daya kan V kali I. Berarti kalau daya primer, tegangan primer kali arus primer. Sama dengan daya sekunder. Daya sekunder dari kita ya 25 watt ya lampu. Tegangan primer juga dari kita 100. Berarti nanti arus primer 25 bagi 100. 1/4 atau 0,25 ampere. Seperti itu ya. Oke, nanti boleh dipelajari lagi. Kita lanjut ini. Sebuah transformator dengan daya masukan 150 watt dan daya keluaran 120 watt. Tentukanlah efisiensi. Daya kan dia V ya. Daya masukan berarti daya V primer ya. 150 watt. Terus daya sekundernya PS 120 watt. Ditanya berapakah efisiensi. Ini kan udah ada rumusnya ya. Efisiensi sama dengan daya sekunder berbanding daya primer ya. Kali 100% kan. Berarti efisiensi daya sekunder 120 bagi 150 kali 100%. Coret. Sama-sama dibagi 12 bagi 3 boleh ya. 4 ya. 15 bagi 3 5 kali 100% ya. Berarti 4 kali 100 400 bagi 5 80 ya. Berarti efisiensinya 80% ya. Seperti itu ya, gampang ya. Kita lanjut contoh yang 5. Ini agak banyak contohnya saya buat. Sebuah trafo memiliki perbandingan lilitan 10:1. Dihubungkan ke sumber listrik 100 volt untuk menyalakan sebuah lampu 8 watt. Jika efisiensi trafo 80%. Jadi ini efisiensinya enggak 100%. Berapakah arus listrik pada kumparan? Berarti yang diketahui NP banding NS ya. 10:1. Tegangan primernya yang masuk 100 volt benar. Daya lampu itu daya sekunder 8 watt. Efisiensinya 80%. Ditanya arus primer. Cari dulu, kalau tegangan primer sudah diketahui, carilah daya primernya nih. Dari efisiensi ya. Efisiensi sama PS per PP kali 100%. Efisiensinya 80%. Daya sekunder tadi 8 watt. Ini 8 per PP kali 100%. Coret persennya. Berarti 80 per 100 0,8 bagi 8 PP. Berarti daya primernya 10 watt. Kalau dapat ini 10, maka tegangan primer 100 kali arus primer. Berarti arus primer 10 bagi 100.
0,1 ampere. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Transmisi tegangan tinggi itu bisa ini. Transmisi itu berarti penyaluran tegangan tinggi dari sebuah generator ya. Dari suatu pembangkit listrik ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perjalanan yang melalui kabel yang sangat panjang, listrik menemui hambatan yang sangat besar. Semakin panjang kawat pengantar, hambatan semakin besar. Jika pengantar listrik dengan arus besar, tegangan rendah, maka energi listrik yang berubah menjadi kalor sangat besar. Kalor itu panas ya. Selain itu, mengantarkan arus listrik yang besar perlu kabel yang tebal. Ini memerlukan biaya yang mahal. Nah, maka ada pilihan lain. Oleh sebab itu dipilih cara kedua, yaitu dengan arus kecil, tegangan yang tinggi. Selain untuk memperkecil hilangnya energi listrik dalam perjalanan, juga memperkecil kawat yang digunakan untuk mengurangi biaya. Dan yang keempat, listrik yang kita pakai di rumah ini dihasilkan dari tempat yang sangat jauh, maka pengantaran listrik ada dua cara, bisa dengan arus besar, tegangan rendah, atau arus kecil dengan tegangan tinggi. Itu konsep transmisi tegangan tinggi. Cukup diketahui aja nih ya. Mungkin seperti ini pembelajaran kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.